pekerjaan. Karena itu dia harus mendapat seperti BLT yang ada di Indonesia lah, di Amerika sana. Akhirnya dia bersahabat dengan Brian Acton itu mendirikan WhatsApp. Dia bekerja dulu di Apple demi memperjuangkan ibunya yang sedang sakit itu. Akhirnya tadinya Facebook itu tidak melirik di WhatsApp itu. WhatsApp itu yang kita pakai sekarang. 2013 dia hanya 200 juta orang, sekarang miliaran penggunanya. Itu dibeli oleh Facebook seharga 19 miliar dolar. Artinya kurang lebih 325 triliun kalau dirupiahkan. Twitter dibeli oleh seorang Elon Musk itu seharga 460 triliun. Jadilah yang X sekarang itu pindah dari Twitter. Yang ingin saya katakan itu kisah yang luar biasa. Seorang William Tanuwijaya yang anak Siantar yang saya ceritakan juga yang lalu sudah, dengan aset 1 miliar dolar, sekarang bekerja sama dengan Gojek, dengan GoPay. Dia itu hampir menguasai 1% ekonomi Indonesia. Dia juga seorang anak Siantar yang kondisi ayahnya sakit ketika dia kuliah, jadi dia biaya sendiri. Itu banyak sekali kisah-kisah heroik dari seorang anak untuk membahagiakan orang tua. Sekarang kalian sudah giliran itu karena kalian sudah sarjana. Yang saya hormati Bapak Rektor Unimed, Saudara Rektor, seluruh anggota Senat, para fungsionaris, dosen yang sudah berjuang mati-matian itu kalian. Kadang-kadang dosen itu begadang untuk mempersiapkan materi kuliah hanya untuk kalian yang hadir ini. Para dekan semuanya. Tapi secara khusus para wisudawan yang saya banggakan, yang sekarang berada di depan saya ini. Pertanyaan yang paling mendasar yang ada pada benak kalian sekarang itu adalah apa yang harus dilakukan mulai besok dan seterusnya. Nanti malam udah mulai merenung-renung. Kalau hari ini kalian akan gembira-gembira bersama keluarga, makan-makan dan seterusnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi jangan berlebihan. Tapi ingatlah mulai minggu depan akan mulai terasa sepi, akan mulai terasa sunyi kalau tidak ada lagi aktivitas. Karena itu hari ini wisuda ini bukan sekedar seremoni, tapi ini adalah bukti nyata bahwa kalian dengan usaha yang maksimal selama ini, dengan usaha yang kadang-kadang juga kalian harus berhadapan dengan ujian, dengan menulis tesis, menulis skripsi. Saya kira itu bukan pekerjaan yang mudah. Tapi hari ini kalian sudah betul-betul berada di ruangan ini dan ingin bertanya. Nah, saya ingin memantik motivasi pada diri kalian. Tapi ingat baik-baik, sehebat apapun saya memberi motivasi pada mimbar ini, itu hanya bisa menyala sejenak. Yang bisa menyalakan motivasi itu hidup terus-menerus adalah diri sendiri. Dengarkan statement yang sederhana ini, tidak ada yang bisa menghalangi kalian untuk meraih cita-cita kalian kecuali motivasi kalian yang sudah tidak ada, kecuali diri sendiri. Tidak ada yang bisa menghalangi kalian. Tidak ada yang bisa menghentikan kalian untuk meraih cita-cita itu kecuali dari diri sendiri. Karena itu risetnya G.W. Carver itu mengatakan begini, 90% keberhasilan itu ada pada diri kalian. 90% kegagalan itu juga ada pada diri kalian, bukan pada diri orang lain, bukan pada lingkungan. Jadi bermula dari diri sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana saya mengidentifikasi apakah saya ini orang yang memiliki peluang untuk berhasil atau tidak? Karena itu nanti baca bukunya Carol Dweck itu yang ditulis tentang mindset, pola pikir, pola hati, pola tindak. Jadi di bukunya Carol Dweck itu nanti bisa baca, manusia di bumi ini hanya dikelompokkan 2 kelompok saja. Mereka-mereka yang memiliki fixed mindset dan growth mindset. Jadi kalau orang yang fixed mindset itu selalu akan menyalahkan yang lain, bukan menyalahkan dirinya. Kalau dia lihat orang berhasil, maka dia bilang itu memang dibantu oleh ayahnya dan dia memang nasibnya begitu. Kalau dia lihat orang, kalau dia merasakan gagal, orang yang fixed mindset itu memang tak berpihak orang itu sama saya. Kalau orang tua yang fixed mindset,
Begitu anaknya mengadu bahwa IP-nya rendah, ini IP saya rendah Pak gitu. Terus si orang tua ini kebetulan kenal dosennya, orang tua yang fix mindset akan bilang, ya memang dosenmu itu saya lihat kurang bagus itu dosenmu. Itu fix mindset. Tapi kalau orang yang growth mindset, orang tua akan bilang begini, ya makanya kamu belajar. Kalau orang yang growth mindset tidak maksimal yang dia peroleh, dia selalu mengevaluasi proses bahwa hasil yang saya peroleh ini tergantung dari usaha saya. Orang yang growth mindset selalu melihat seperti itu. Orang yang growth mindset begitu dipekerjakan, dia tidak terlalu peduli soal berapa gajinya. Itu yang growth mindset. Dia peduli bagaimana proses yang akan dilalui, dan dia akan mengatakan bahwa semua perolehan saya tergantung dengan cara usaha saya. Orang-orang yang growth mindset seperti itu. Nah, menurut buku tadi itu, Carol Dweck itu